Terkadang orang-orang tua dulu anaknya banyak, satu mama 9 anaknya, tapi mampu dia besarkan semua anaknya. Bahkan mampu dia sekolahkan anaknya semua 9. Satu mama mampu mengurus 9 anak. Tapi giliran mama sakit, 9 anak tidak mampu mengurus satu mama. Indoe na urus anak nasera, tapi malasa indoe asera anak de na ule na urus indo. Anak ini baku telepon, iko na murusui, sibuk kak. Yang satu bilang cocok nih, sibuk kok tapi ya mengkosoki. Jadi itu jasa orang tua kepada anak. Sebenarnya kita anak tidak mampu membalas seperti caranya mama memperlakukan dirinya kepada anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu aidan man fariha bidukhuli ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Terlalu banyak di antara kita ingin hadir di bulan suci Ramadan ini, tapi kenyataannya tidak hadir lagi disebabkan karena lebih duluan dipanggil menghadap Allah. Ada juga yang masih hidup tapi tidak bisa hadir menunaikan ibadah salat Jumat pertama di Ramadan ini. Bahkan ada yang tidak bisa puasa karena berbaring di rumah sakit. Nah, kita ini mumpung sehat dan dapat melakukan ibadah, maka puas-puasinglah di bulan suci Ramadan ini. Coba merenung sejenak. Ada di antara kita tahun kemarin masih sama dengan bapak ibunya makan sahur, duduk melingkar di meja makan. Sekarang kurang anggota keluarga karena ibunya sudah tidak ada lagi. Ada yang tidak ada bapaknya, ada juga anaknya yang sudah tidak ada, ada yang saudaranya sudah tidak ada. Semua yang berangkat duluan tidak ada apa-apa dibawa kecuali tangan kosong. Kain pembungkus tubuhnya adalah kain yang tidak berharga, namanya kain kafan. Setumpuk harta, segenggam emas,
duit jutaan bahkan miliaran di rekening, tidak ada yang ikut menyertai masuk di liang lahat dalam kubur. Ada ungkapan, man dakhalal kabra bila zadin, siapa orang yang masuk di kuburan, maksudnya siapa orang yang dikuburkan, bila zadin tanpa bekal, faka'annama rakibal bahra bila safina, maka dia seperti orang menyeberangi lautan tanpa perahu. Kalau menyeberangi lautan tanpa perahu, apa tidak tenggelam kira-kira? Olehnya itu, milikilah bekal. Apatah lagi Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadannya tahun kali ini. Ramadan sayyidus syuhur, penghulunya bulan. Hari Jumat sayyidul ayyam, penghulunya hari. Dan sekarang ini kita berada di Ramadan, penghulunya bulan. Kita berada di hari Jumat, penghulunya hari. Tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah, asalkan yang berdoa itu tidak ada makanan minuman yang haram dalam perutnya. Ramadan bulan pengampunan, tidak ada dosa yang tidak terampunkan, tapi mesti sungguhan mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ramadan bulan pengampunan, maka manfaatkan untuk memohon ampun kepada Allah. Apalagi bulan suci Ramadan, bacalah sayyidul istighfar, penghulunya tobat. Berkata Imam Nawawi, yang membaca sayyidul istighfar, penghulunya tobat, memohon dengan sungguh-sungguh pengampunan kepada Allah, maka meskipun dosanya sebanyak biji pasir di daratan, dosanya sebanyak buih di lautan, dosanya kalau disusun setinggi langit, semua runtuh. Bacalah sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubillah, sampai akhirnya baca itu. Tidak hafal, kalimat terakhirnya itu mengungkapkan bahwa tidak ada yang mengampunkan kecuali Allah. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampunkan kecuali engkau, kecuali Allah. Kalimatnya, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi kalau toh tidak hafal, baca kontesnya, tidak bisa juga. Kalau begitu, ingat kembali dosanya lalu diistighfarkan. Astagfirullah, saya pernah begini, astagfirullah, pernah begini, astagfirullah, astagfirullah. Siapa yang akan mengampunkan dosa yang banyak ini selain darimu ya Rabb? Allah ampunkan. Bahkan ada tanpa membaca itu. Tanpa membaca itu diampunkan juga dosanya. Seorang sahabat menghadap sama Rasul, ya Rasul, dosaku terlalu banyak. Gimana caranya supaya dosaku terampunkan? Kata Rasul, masih hidupkah orang tuamu? Masih Rasul. Kata Rasul, kau berbakti sama orang tuamu, seluruh dosamu Allah ampunkan. Jadi tanpa membaca sayyidul istighfar, tanpa membaca astagfirullah, disuruh berbakti sama orang tua oleh Rasulullah, dosa terampunkan. Ada lagi sahabat, ya Rasul, rezekiku tersendat, saya tergolong orang fakir, kalau makan siang tidak malam, makan malam tidak siang. Gimana caranya supaya rezekiku lancar? Kata Rasul, masih hidup orang tuamu? Masih. Ayo berbakti sama orang tuamu, Allah cukupkan rezekimu. Maka dapatlah dipahami, anak yang berbakti sama orang tuanya itu dosanya terampunkan, rezekinya dicukupkan. Baktilah sama orang tua.
Bahkan anak yang mendurhakai orang tua, biar juga puasa Ramadan, Allah tolak kalau orang tua tidak reda. Dia sudah mengamalkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu puasa sebagaimana diwajibkannya umat-umat sebelum engkau. La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan engkau menjadi orang bertakwa. Akan menjadi orang bertakwa, tapi kalau mendurhakai orang tua, biar puasanya sah, Allah tolak. Jadi tidak semua ibadah yang sah itu diterima oleh Allah. Kalau orang nanya apa membuat ibadah itu sah, sesuai rukun. Kapan sesuai rukun sudah sah. Persoalan diterima tunggu dulu. Salat sah sesuai rukun, rukunnya salat 13. Puasa sah kalau sesuai rukun, rukunnya puasa 2, berniat malamnya, bertahan siangnya, berarti sudah sah. Tapi persoalan diterima, oh belum tentu. Sah tapi ditolak. Kenapa? Mendurhakai orang tuanya. Ada seorang anak menangis. Kenapa nangis? Saya durhaka sama orang tua, tapi orang tua aku sudah meninggal. Mau minta maaf, orang tua aku meninggal. Oh, solusinya adalah istighfarkan orang tuanya. Istighfarkan, astagfirullah. Li walahu, astagfirullah untuk diriku ya Allah, astagfirullah untuk dirinya orang tuaku. Dan buatkan amalan tandingan. Apa dimaksud amalan tandingan? Beramallah lalu niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Contohnya, bawa buka puasa ke Masjid Raudatul Muflihin ini. Niatkan ya Allah, pahala buka puasa ini untuk mamaku Siti Aisyah binti Ibrahim. Pahalanya untuknya ya Allah. Dan jangan saya dihalangi atas pahala tersebut. Ampunkan dosanya mamaku, ampunkan juga dosaku. Sudah terlalu banyak masuk kue buka puasa, nasi dos untuk sahur. Jadi tania si mapa buka, mapa sahur. Itu dibuatkan amalan tandingan. Tapi makanan buka puasa itu, makanan sahur itu nanti berpahala kalau dimakan. Saya sering katakan bahwa itu tukang azan di masjid kalau maghrib jangan terburu-buru untuk qamat. Orang masih makan, tunda qamatnya. Apa deton Andre tahu 10 menit itu. Kadang ada tukang azan, si Andre ya rubangnya si bawa kamu apa kamu pepa. Ngapa na pepa kamu? La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Tuh. Jadi itu makanan orang tidak makan. Jadi lihat ke belakang, orang masih makan, jangan qamat dulu, biar habis orang makan, orang dapat pahala. Apatah lagi dia niatkan untuk orang tuanya yang telah meninggal. Jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Nah, Ramadan silakan lakukanlah puasa sesuai rukunnya. Dan jaga hubungannya kepada orang tuanya. Karena kapan mendurhakai orang tua itu terhijab. Allah tolak biar sah. Perbuatan sah yang ditolak oleh Allah adalah perbuatan seorang anak dan dia beribadah, ibadahnya sah karena sesuai rukun, Allah tolak, tidak diberikan pahala, ditolak karena mendurhakai orang tua. Jadi orang yang sudah meninggal orang tuanya karena biar mau minta maaf secara fisik kan tidak mungkin. Ya istighfarkan orang tuanya, doakan orang tuanya, silakan sedekah, niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Yang tersendak-sendak rezekinya, nah karena susah aku sari kata lasangan. Siapa tahu tidak pernah siarai kuburnya orang tuanya. Siapa tahu tidak pernah doakan orang tuanya. Siapa tahu tidak pernah bersedekah, dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Coba merenung sejenak.
dan orang tua kepada anak-anaknya. Terkadang orang-orang tua dulu anaknya banyak, satu mama 9 anaknya, tapi mampu dia besarkan semua anaknya. Bahkan mampu dia sekolahkan anaknya semua 9. Satu mama mampu mengurus 9 anak. Tapi giliran mama sakit, 9 anak tidak mampu mengurus satu mama. Indoe na urusu anak nasera, tapi malasa indoe asera anak de na ule na urusu indo. Anak ini baku telepon, iko na murusui, sibuk kak. Yang satu bilang cocok nih sibuk kok, tapi ya mengkosoki. Jadi itu jasa orang tua kepada anak. Sebenarnya kita anak tidak mampu membalas seperti caranya mama memperlakukan dirinya kepada anaknya. Jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Dan di bulan suci Ramadan ini, jadi cobalah paksa-paksa sedikit dirinya lah, bedakan dengan di luar Ramadan, karena Ramadan datang sekali setahun. Tingkatkanlah yang biasa salat duhanya 2 rakaat, tingkatkan menjadi 4. Tingkatkan. Yang belum salat duha 2 rakaat dululah. Itu namanya sudah ada pengembangan, sudah ada peningkatan. Yang 2 rakaat tingkatkan lagi menjadi 4. Siapa orang yang sholat 4 rakaatin fi awalin nahari, 4 rakaat salatnya di awal siang, maksudnya salat duha 4 rakaat, Allah sudah cukupkan kebutuhannya itu. Puna kadang ngapain jopainya 8 rakaat duha nak matunjin cukup cini keadaannya. Mungkin secara kasat mata mika pakasya anak-anak kusukuruki mika talasa nga kaganda mi pakasyaku. Jadi mana sih kayak de puna ganna ki mana ton si jayam puna tidak naganda. Mau cedek ku genda mau to mai ga ku de naganda. Karena itu kan persoalan rasa. Kan ya ton tausan na jayina doe na juta-juta doe na miliaran doe na balak na kama gedung. Oto na berbagai macam merek, rupa-rupa merek na kendaraan. Minta kasih terus. Kenapa akun raren terus? Tidak pernah mensyukuri nikmat pemberian Allah. Kasih itu. Tarawena. Oh. Seandainya dia masih giruan rakan taraweh, jorang taraweh. Punat taraweh togi. Jadi paksa-paksa dirinya lah. Di Madinah dulu, di Madinah Masjid Nabawi pernah tarawih 36 rakaat di masanya Umar bin Abdul Aziz bin Umar ibnu Khattab. 36 rakaat tarawih di Masjid Nabawi. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 20 rakaat plus witir. Tapi witir maksimalnya itu Imam Syafi'i 13 rakaat. Mungkin tidak ada yang lakukan. Kalau ada yang lakukan tidak seberapa. 13 rakaat witir maksimal. Itu witir bahasa Arab, witran, artinya salat sunat ganjil. Bukan witran artinya penutup. Sehingga ada orang pun lepa bisa bayar witir itu dan pun harus sambayang. Esa sampai sunat toba makuanu biasa waktu ada muda panggau kanu kang tali waliwa kok lebat to kon jari anu to pakoci bajika nge sampai toba mau sadar mau nah kana leba mau witir sumpaheng. Kenapa kalau sudah witir? Kenapa dia bilang witir artinya penutup? Yang ngajar siapa bahwa witir artinya penutup? Witir itu bahasa Arab, witran artinya ganjil, maksudnya sholat sunat ganjil. Sholat sunat ganjil itu sebaiknya dijadikan penutup, tapi bukan berarti harus jadi penutup, bukan harus. Jadi kalau misalnya orang sudah taraweh, ibarat 20 rakaat, contoh aja,
Sudah itu langsung witir. Sesudah witir dia tidur. Tengah malam jam 3 dia terbangun. Dia pingin melakukan salat sunat hajat. Silakan. Dia pingin salat sunat tobat, silakan. Sesudah itu jangan witir lagi. Karena la witarani fil lail, tidak boleh 2 witir pada satu malam. Akal-akal Habib itu sambayanna, ada hadis bahwa Rasul itu qalat Aisyah itu berkata, Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi illa 11 rakaatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah tidak pernah lebih salatnya di dalam Ramadan dan di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu kata Aisyah. Tapi jangan hanya baca kontesnya hadis. Mana ilmunya memahami itu? Itu 11 rakaat betul, tapi rakaat pertama pangupuna. Surah yang dibaca Rasulullah sesudah Fatihah suratul Baqarah. Alif Lam Mim sayaqulu tilka, baru 1 rakaat. Mampu enggak kira-kira? Kemana pakai mursiding Habib imam puna telu juz sirakang? Mau sama ku beli suto, kenapa engkau tali wali wakam? Kira-kira begitu. Jadi Rasul tidak berkata ikuti saya. Kata Rasul ikuti tuh sahabatku, masna 2 rakaat 2 rakaat. Maka orang pada turun ke masjid. Sampai di masjid masih mengambil tiang-tiang itu mau salat. Kata Umar ibn Khattab, sini, Andri di kogompoe, di sini ngumpul. Begitu kumpul didoronglah imam, salah seorang sahabat. Imam. Di saat imam dilakukanlah salat tarawih berjamaah, berkatalah Umar ibn Khattab, ni'matul bid'ah hazi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti ada bid'ah yang baik. Di situ kalimatnya ni'mah, bukan pakai bi'sa. Tuh, nikmah. Apa tuh nikmah? Sebaik-baik. Jadi ada bid'ah baik. Jangan selalu kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah sesat. Ilmui dulu, belajar dulu supaya tahu. Jadi tarawih itu bid'ah apa? Tapi bid'ah yang baik. Di mana baca? Coba buka Fathul Bari, pasti ketemu di situ. Demikian khutbah pada Jumat hari ini. Tertulis di mimbar 15 menit, ini sudah lebih. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita senantiasa berbuat apa yang diridhoi Allah dan kita hindari apa yang dimurkahi Allah. Semoga ibadah kita sah dan diterima oleh Allah. Kalau demikian halnya, insya Allah seluruh dosa terampunkan dan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abdu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala
ud'uni astajib lakum. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban syakira wa lisanan zakira wa taubatan nasuha ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum.